Selamat pagi pemirsa. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini, kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Kami siap menemani puasa Anda karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama, rapat panitia kerja yang membahas mengenai revisi Undang-Undang RUU TNI di sebuah hotel di Jakarta diwarnai aksi protes oleh kelompok koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Menurut mereka, pembahasan tersebut terkesan diam-diam dan berpotensi mengembalikan dui fungsi ABRI. Ketika melakukan aksi protes, ketiga perwakilan koalisi masyarakat sipil itu menggedor pintu ruang rapat di lantai 3 hotel dan berupaya mendobraknya. Mereka berusaha masuk dan melakukan protes kepada anggota Panja RUU TNI yang hadir. Namun, bukannya berhasil masuk, mereka justru dihalangi oleh protokol yang berjaga. Kepala Divisi Humas Kontras, Andri Yunus menyatakan bahwa tidak seharusnya pembahasan revisi Undang-Undang TNI dilaksanakan secara tertutup dan terkesan diam-diam. Revisi UU TNI akan mengembalikan dui fungsi ABRI yang mengkhianati tujuan reformasi. Informasi kedua, sebagai mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok seharusnya bisa mengetahui dan mencegah praktik korupsi BBM yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Namun, usai diperiksa sebagai saksi beberapa waktu lalu, Ahok malah menyebut Kejagung lebih banyak punya informasi dari yang ia miliki. Meski berada di pucuk pimpinan Pertamina selama kurang lebih 5 tahun, Ahok ternyata tak banyak mengetahui korupsi BBM yang terjadi di tubuh Pertamina Patraniaga. Sikap Ahok itu pun memicu keheranan bagi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Dasko, Ahok seharusnya bisa mengetahui semua isi laporan dan hasil audit perusahaan. Sementara, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan pun mengamini pandangan Dasko. Apalagi, sebelum diperiksa sebagai saksi oleh Kejagung, Ahok sudah berniat buka-bukaan membongkar korupsi di tubuh Pertamina. Banyak pihak yang sesungguhnya berekspektasi Ahok buka-bukaan dan membongkar backing dari 9 tersangka kasus BBM. Namun, untuk pemeriksaan kali ini Ahok justru meminta jurnalis untuk bertanya langsung kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Informasi ketiga, Australia merilis 26 nama pemain yang dipersiapkan lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 pemain bintang dipastikan absen lawan skuad Garuda. Seminggu jelang menjamu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Australia resmi merilis skuadnya. Dari total 26 pemain, pelatih The Socceroos, Tony Popovic menyertakan sejumlah nama yang sudah tidak asing dan menjadi langganan timnas. Namun, ada sekitar 8 pemain yang tampil saat menghadapi Indonesia di Jakarta pada 10 September lalu tak dipanggil Popovic. 3 diantaranya adalah pemain yang punya peran penting dan punya pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Mereka adalah bek Parma Alessandro Sircati dan bek Leicester City Harry Souttar yang mengalami cedera. Sementara striker veteran Mitchell Duck dicoret karena performa yang menurun. Australia akan melawan Indonesia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret. 5 hari berselang akan melawan China dalam laga tandang lanjutan babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.